Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertemuan 9 distribusi normal. Jadi masih pakai yang tabel hipotesis pertemuan 7. Jadi bacanya masih seperti itu ya. Cuma kan kemarin kita ada bahas nilai Z, skor baku namanya ya. Nah, karakteristik dari distribusi kurva normal, mungkin Ibu sudah bahas sedikit ya. Ada yang two side, ada yang one side. Masih ingat ada yang dua sisi, ada yang satu sisi. Kalau dia dua sisi, menggunakan tanda tidak sama dengan. Kalau yang pakai satu sisi, pakai tanda lebih besar atau lebih kecil ya untuk hipotesis alternatifnya. Yang minggu pertemuan ke-7 sebelum kita UTS, tapi nggak masuk di UTS kan. Nah, karena ini menyangkut pertemuan ke-9, jadi Ibu nggak ambil soal yang itu kemarin ya, Ibu coba ambil yang pemusatan, terus ukuran letak sama apa namanya itu, ukuran pemusatan, ukuran letak sama sedikit, itu aja kayaknya ya, itu aja ya, min, median, modus, desil, persentil, kuartil, seperti itu. Nah, cirinya kalau dia kurva normal, kurva berbentuk genta. Genta itu lonceng ya. Nah, ini kan kayak lonceng ya. Terus dia simetris ya, karena titik tengahnya ini kan mu, atau kalau di kurva normal dia 0. Terus kurva normal berbentuk asimptotis, asimptot. Maksudnya ada kemiringannya. Terus kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan mu. Mu ini kemarin apa, Dedek? Nilai rata-rata untuk populasi ya. Kemudian luas daerah di bawah kurva adalah 100% maksudnya peluangnya adalah 100%. 1 ya. Setengah di sisi kanan nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Itu ciri-ciri kurva normal. Sekedar untuk diketahui saja. Kemudian ada definisi kurva normal. Nah, bila X suatu variabel random normal dengan nilai tengah mu, standar deviasi sigma, ya. Standar deviasi masih ingat ya, Dedek? Beda dengan simpangan baku ya. Nilai tengah sama mu dia. Kalau kita biasa bikin di apa? Median. Ya, median atau nilai tengah. Maka persamaan kurva normalnya adalah normal n x ya mu, sigma. Mu-nya itu nilai tengah, sigmanya ini standar deviasi. Jadi ini biasanya diketahui dari soal, Dedek. Ya, jadi pi-nya tetap ya, pi-nya konstanta untuk menentukan luas lingkaran 3,14 atau 22/7. Nah, E eksponen pangkat dari min setengah X dikurang mu per sigma per 2. Sigma kuadrat ya. Ini kuadrat nih, angka 2-nya. Nah, kemudian X-nya itu dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, E-nya itu adalah apa namanya nih ya? Eksponen besarnya 2,71828. Kebalikan dari logaritma natural. Kalau dari belajar logaritma natural ini sekedar untuk diketahui saja ya. Kita kan perbankan syariah ya. Ini nggak terlalu mencari tahu dari mana asal rumus tersebut. Intinya bisa menggunakan rumus ini pada penyelesaian soal. Ya kan, soal matematis yang menyangkut ekonomi perbankan. Nah, ini jenis-jenis distribusi normal. Ada yang lancip dia ke atas yang warna merah, kemudian agak-agak landai yang warna biru, ada yang lumayan landai ya, tapi agak ke atas juga mirip lonceng tadi, yang warna hijau ya. Ini namanya Dedek mesokurtik, lekurtik, dan leptokurtik. Maksudnya kurva pertengahan gitu. Berarti ini latihan datar ya, flat. Yang warna biru, yang warna merah lepto ya, terlalu tinggi kurvanya. Kalau meso ini pertengahan, kurva yang normal. Jadi biasanya yang warna hijau yang betul-betul normal, jadi nggak warna biru atau yang merah. Merah terlalu ekstrim dia ya.
Asimptotnya juga terlalu tinggi. Asimptot itu kemiringannya, Dedek. Garis singgung yang menyinggung kurva ini. Jadi kalau kurva ini tarik garis, nah itu ada asimptotnya. Ya, nah, tadi ada cirinya kan, asimptotik ya. Kurva normal berbentuk asimptotik. Sekedar untuk diketahui saja, jadi penggunaannya nanti ada soal ya. Nah, ini jenis-jenis distribusi normal. Nah, ini seperti ini ya. 85, 850, 10 kali lipat ya tinggi ininya, kurvanya. Nah, ini yang normal yang akan kita pelajari. Jadi ini ada distribusi peluang. Kemarin ya. Kalau probabilitasnya 0,5, berapa mu-nya? Nah, yang 0,5 kan jarang sampai 0,5 kita temui kan. Kemarin 0,49 sekian-sekian. Ya kan? Nah, ini mu-nya bisa dicari dari tabel. Ya. Nah, luas kurva normal, integral. Ada di semester 1-2 ada belajar integral. Di matematika ekonomi. Gimana, Bu? Integral. Nggak ingat, Bu. Ada matriks, ya kan? Ada turunan. Kayaknya ada, Bu. Ada kan? Ada. Ya sedikit. Pokoknya integral tentu, tak tentu gitu kan. Karena Ibu pernah ngajar juga matematika ekonomi. Ini ada, tapi nggak terlalu detail, yang sederhana aja. Pokoknya ada batas bawah dan batas atas. Tapi si fx ini diintegralkan, kebalikan dari turunan. Nah, kemudian diisilah nilai batas atas kurangi dengan batas bawahnya. Itu ada di matematika ekonomi ya, di semester 1. Terus ada luas kurva normal antara batas X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, yang ditanya luas daerah ini yang diarsir itu sama dengan probabilitas X yang terletak antara A dan B. Ini yang kita cari di tabel itu, ada di besar probabilitasnya berapa. Ya. Ini sudah kemarin di pertemuan 7. Tapi pada pertemuan 9 ini kita menggambarkannya dalam bentuk integral. Itu dia. Nyari besaran ininya, besaran probabilitasnya ada di tabel pertemuan 7. Nah, tapi untuk yang sekarang dikaitkan dengan integral ya. Integral dari fungsi fx dx dengan batas interval A dan B. Ini masih teori-teori saja. Kemudian transformasi dari nilai X ke Z. Ini yang kemarin ada deh, masih ingat? Yang Z hitung. X dikurang mu per sigma. Sigma ini simpangan baku kita buat kemarin. Tapi kalau di sini dia standar deviasi. Ya kan? Terus mu yang ini kita pakai kemarin rata-rata. Tapi kalau yang di sini, di pertemuan 9, mu-nya nilai tengah. Nah, itu bedanya ya. Tapi gue rasa sama lah penggunaannya kalau pada soal. Nah, ya. Ini udah pernah kita kerjakan juga nih kemarin ada deh. Z-nya sama dengan X dikurang mu per sigma terdistribusi normal 0,1 ya. Distribusi normal standar. Jadi peluang Z-nya 1, nolnya ini titik asalnya ya, dari titik tengahnya. Nilai tengahnya 0. Dan standar deviasinya 1. Itu maksudnya 0,1. Nah, ini yang two side ya. Dua sisi, 0,5 ke kiri dan 0,5 ke kanan. Itu pakai yang hipotesis alternatif tidak sama dengan. Kemarin hubungannya ke situ. Kemudian nilai Z akan besar dari 0 jika X-nya besar dari mu. Dan nilai Z kecil dari 0 jika X-nya kecil dari mu. Mu ini nilai tengah ya, nilai tengah. Terus dia bernilai simetri atau sama, luas kiri dan sama kanannya dengan B gini ya. Kayak mana menggambarkannya? Ini ada 0 kecil sama Z, kecil sama B. Kemudian Z-nya terletak antara min B
sampai 0. Nah, maksud untuk yang peluang pertama, Dede, dari 0 ke B, misalnya dari sini ya, 0 ke B. Nah, ini sebesar 0,5 misalnya. Misal. Nah, untuk yang sebelahnya, dari minus B sampai 0. Kan luas peluang pertama ini sama dengan luas peluang yang kedua. Cuma penulisan interval ini dari 0 ke B. Tapi kalau yang ini dari minus B ke 0. Ya, karena kan minus B di kiri, 0-nya di tengah. Nah, kalau yang ini 0-nya di tengah, B-nya di kanan gitu. Jadi kalau ini dijumlah, berarti dari minus B ke B. Ya kan? Dengan peluang 1. Apa ya? Ada yang tidak tertulis di sini, itu maksud Ibu. Ada yang mau dijelaskannya di persamaan ini, tapi nggak ditulis. Jadi itu ya, intervalnya dari minus B ke B. Sehingga untuk jumlah peluangnya ini adalah 2 kali peluang salah satunya. Jadi 2 kali peluang 0 sampai B, atau 2 kali peluang minus B sampai 0. Kemudian ini nilai mu-nya ya. X-nya terletak antara mu dan X1. Ini nggak terlalu apa ya. Nah, ini cara membaca tabel Dedek. Ini udah ya. Waktu kita di hipotesis alternatif pertemuan 7. Masih pakai tabel yang kemarin juga. Yang di pertemuan 7 itu. Peluangnya ada di tengah, yang 0, sekian-sekian. Dan tidak pernah tepat biasanya, Dedek. Kayak tadi kan 0,5. Kita ambillah yang di sini 0,4878. Sebenarnya ada yang lebih besar lagi kan, 0,499 sekian. Masih ingat yang minggu lalu? Minggu pertemuan 7. Nah, ini peluangnya ada di tengah, tarik dari kolom kiri ke atas. Jadi untuk peluang 0,4878, OZ-nya adalah 2,25. Seperti itu ya. Nilai Z-nya. Terus kalau peluangnya 0,3485, nilai Z-nya 1,03 dan seterusnya. Ya. Ini dari 0 sampai 0,32. 0 sampai dari 0 sampai 0,32. Ini ya. Peluangnya berapa? 0,1255. Tapi kalau dari min 1 sampai 2,25, ini hati-hati ya, Dedek. Ini maksud Ibu tadi. Sebentar ya. Nah, ini. Kan ini dari 0 ke B. Ini dari min B ke 0. Peluang pada tabel itu yang dibaca adalah batas ini ya. Dari 0 ke B atau min B ke 0. Tidak pernah dari min B ke B. Nah, bedakan dengan yang bawah sini contohnya, Dedek, yang bawah. Min 1 kecil sama Z, kecil sama 2,25. Berarti peluang Z-nya kan ini terletak antara min 1 dengan 2,25 kan gitu. Artinya Adik-adik cari dulu luas dari min 1 sampai 0, kemudian ditambah luas dari 0 sampai 2,25. Nah, 2,25 kan di sini ya. Nah, ini kan peluangnya 0,4878. Nah, sedangkan untuk dari min 1 ke 0, kalau saya gambar kayak sebentar ya, gini dia. Maksud Ibu kayak gini ya, Dedek. Ini min 1. Di sini ada 0. Di sini ada 2,25. Gitu ya. Nah, peluang dari sini ke sini, dari 0 ke 2,25, besarnya 0,4878. Nah, peluang dari min 1 ke 0, anggap dia 0 ke 1. Jadi, dari ini ya, ambil yang positif 1. Walaupun kan jarak min 1 ke 0 itu kan 1, sebesar 1. Sama gini, jarak dari minus 2 ke min 1. Kan 1 juga jaraknya, Dedek. Paham ya? Minus 2, ini min 1. Jaraknya itu. Jarak kan selalu bernilai positif. Nah,
peluangnya dari min 1 ke 0, ke sini ya, ke 0, ke sini. Gawat. 0,3485. Nah, di tabel kita itu tidak ada yang langsung bisa dicari dari sini ke sini. Dari min 1 ke 2,25, tidak ada yang langsung. Jadi adik-adik jabarkan dulu, dari min 1 ke 0, yaitu sebesar 0,3485, terus peluang dari 0 ke 2,25, yaitu sebesar 0,4878. Sehingga jumlahnya adalah 0,8363. Itu dia. Ya, paham ya maksud Ibu adik-adik? Jadi ini artinya peluang, kalau kita tulis ya, min 1 kecil sama Z, kecil sama 0, tutup kurung, ditambah peluang dari 0 kecil sama Z, kecil sama 2,25. Nah, itu caranya itu. Ya, jadi tidak bisa langsung dari min 1 ke 2,25. Uraikan dulu dia. Jalannya seperti ini. Gitu. Sebentar ya, Ibu. Kok nggak dibalas-balas ya? Ibu belum dapat BA-nya loh, adik-adik. Sudah jam berapa sekarang? Udah jam 5:30 lewat kan, adik-adik? BA kita iya kan? Oke lah, Ibu ambil ini dulu ya, screenshot untuk kehadiran. Rani mana orangnya? Suci, Fridinda. Ayolah, apa? Beberapa saja. Iya, absensinya boleh di ini. Tulis saja namanya, adik-adik. Udah 5:30 ya. Bukti PBM. Oke. Nah, jadi tidak bisa langsung dicari peluangnya ya dari min 1 sampai 2,25. Cari dulu dari min 1 ke 0, terus cari lagi dari 0 ke 2,25. Nah, cara baca tabel kan sudah ya minggu pertemuan 7. Nanti itu saya nggak bisa dari berikut contoh. Diketahui data berdistribusi normal dengan min 55 dan deviasi standar atau standar deviasi 15. Ini yang sigmanya ya. Sigma 15, mu 55. Nah, yang ditanya nggak ada. Oh, ini contoh saja, pertanyaannya tak ada. Peluang atau probabilitas dari min 55 sampai 75. Ini tidak mungkin kita cari dulu dari 55 ke 0, kan nggak mungkin adik-adik. Karena ini kan positif-positif ya. Kalau yang tadi kan negatif-positif. Nah, yang ini kan negatif 1 ke 0 dulu. Baru 0 ke positif 2,25. Kalau ini tidak ada, dia sudah positif 55 dan positif 75. Nah, jadi gunakan langsung rumus Z. Ya, Z ini X dikurang mu per sigma. Mu-nya 55, mu yang ini ya, Dedek. MIU ya. Karena kalau saya jelaskan, kadang ini kan, apa, kata-katanya nggak jelas gitu kan. Kayak kemarin X bar. Nah, X bar nilai rata-rata. Ini untuk populasi MIU, MIU. Standar deviasi sigma ya. Ada orang nyapu kayak gitu. Nggak sampai kau buang dekat pintu. Sebentar ya, Dedek. Ibu set.
Setting tanggal di portal. Oke. Bentar ya, gue tanya setting dulu. Nah, ini X-nya, mu-nya 55, sigma-nya 15. Jadi 75 kurang 55, 20 per 15. 1,33 ya. Nah, adik-adik cari peluang 1,33 di tabel. Nggak buat tabel pula. Nanti cek, benar nggak dia 0,4082. Pakai tabel yang kemarin. Atau pakai Z hitung, ya 1,33. Cari di tabel yang 1,3 di kolom kiri, 0,03 di atas. Ya. Nah, ini tabelnya tidak ditampilkan. Ada cek sendiri ya, ini karena sudah dijelaskan. Jadi ini harus bisa cek cara membaca tabelnya. Kemudian dari 60 sampai 80, ini X-nya. Nah, Z yang dicari 60 kurang 55 per 15. Ini rumus Z-nya ya, X kurang mu per sigma. Terus yang 80 kurang 55 per 15. Dapat hasil yang pertama 0,33, yang kedua 1,67. Nah, ini juga tidak bisa langsung, adik-adik. Jadi, digambar dulu ya. Ini tidak bisa langsung dicari peluangnya. Kalau yang ini, bisa. Ya, langsung dia 0 sampai 1,33. Nah, coba adik-adik bedakan dengan yang ini. Ini ada pengurangan. Ya, 0 sampai 1,67 dikurang 0 sampai 0,33. Nah, bedakan dengan yang slide 12. Langsung dia 0 sampai 1,33. Coba ya dibedakan kenapa dia ini ada pengurangannya, yang sana tidak ada. Ya kan? Nah, sebenarnya dari gambar ya, Adik. Kan kalau kita lihat yang 80 ini kan dari 0 ya, 0 ke 80 jaraknya sebesar Z2. Nah, terus dari 0 ke 60 jaraknya ada sebesar Z1. Nah, sedangkan yang akan kita cari itu peluang yang C. Makanya dia dikurang Z2 dikurang Z1. Makanya di sini dikuranglah dia peluang dari 0 ke 1,67 dengan peluang dari 0 ke 0,33. Paham kira-kira? Bisa ditangkap? Ini kan ada pengurangan ya. Ini berdasarkan gambar, Adik. Sedangkan yang ini kan tidak ada arsiran yang dibuang. Nah, karena jaraknya itu dari 55 ke 75. Sedangkan yang di slide 13 ini ada yang terbuang, yaitu sebesar B. Karena peluang yang diambil luas Z2 dikurangi Z1. Peluang yang diambil yang C. Dari 60 ke 80. Soalnya dia minta dari 60 ke 80. Berarti yang dari 0 ke 60 terbuang. Paham ya? Makanya ada pengurangan. Nah, adik-adik cari dari 60 ke 80. Kurangi yang nilai Z 0 ke 80, yaitu Z-nya 1,67 dengan yang 60 tadi, yang Z1. Nah, Z-nya itu dihitung ya 0,33. Ya. Bisa kira-kira nangkap penjelasan Ibu, adik-adik? Bisa ya? Ini ada pengurangan. Kenapa? Karena ada peluang yang terbuang, yang tidak dipakai. Kan yang diminta pada B ini kan cuma dari 60 sampai 80 saja. Ya kan? Berarti peluang dari 0 ke 60 nggak terpakai di sini. Makanya dikuranglah 0,80 dengan 0 ke 60 atau luas Z2 dikurangi luas Z1. Jadi yang dibutuhkan cuma arsiran C ini aja. Nah, itu ya. Yang dipakai cuma arsiran C. Nah, cara carinya sudah dibuat.
Peluang yang kedua 0,4525. Peluang yang pertama ini dari tabel ya. Adik-adik cari kolom 1,6, terus yang atasnya 0,07. Kalau ini 0,3 di kolom kiri, 0,03 di atas. Nanti peluangnya ini sebesar 0,1293, yang untuk yang 80 Z-nya 1,67, peluangnya sebesar 0,4525. Nah, ini yang peluang yang ditambah. Nah, ya. Ini peluang yang ditambah. Ada tidak gambarnya? Ini gambarnya. Tadi dikurang, terus ada yang nggak diapa-apain, ada yang ditambah. Kenapa dia ditambah? Coba kita lihat ya. Diminta peluang dari 40 ke 60. Sedangkan nilai tengah kita adalah 55 dari. Iya kan? 55. Jadi mana tadi ya? Ini yang ini contoh yang C. Cari nilai Z-nya dulu. 40 kurang 55 per 15. Ini rumus yang tadi ada di X dikurang mu per sigma. Ini X dikurang mu per sigma. X-nya dari batas ini. Ya. Jadi 40 kurang 55 per 15 diperoleh min 1,00. Kemudian yang 60 dikurang 55 per 15 diperoleh Z-nya 0,33. Nah, kalau digambar, nah di sini letaknya. Min 1 dia di kiri, 0,33 ke kanan. Berarti menyeberangi nilai tengah mu. Ya, nilai tengah 0 dia. Dalam gambar dia 0 lah, tapi kalau dalam statistiknya mu-nya 55. Nah, di kiri 40, di kanan 60 kan gitu. Artinya arsiran A dijumlah dengan arsiran B. Jadi semua peluang dipakai, dijumlahkan. Berbeda dengan contoh soal yang B, dikurangkan tadi. Ya, Z2 dikurang Z1. Nah, ini dijumlah dia Z. Anggaplah ini Z1, ini Z2. Berarti dijumlah dari min 1 ke 0 dengan dari 0 ke 0,33. Peluangnya ini baca di tabel ya. Nah, sehingga diperoleh jumlah 0,4705. Kemudian yang D ini apa ya? Oh, lebih kecil dari 40. Ada dia perhatikan yang tidak diarsir ya, yang di sisi kiri, yang kosong ini kan nggak diarsir. Nah, yang ditanya yang D yang ini, yang tidak diarsir ini. Nah, jadi peluang, berapa peluang dari X kecil sama 40? Batasnya di 40, tinggal kurangkan 0,5 dikurang A. A-nya kita peroleh tadi berapa ya? Ini ya 0,3412 atau dari sini ya. Ini yang bagian, kalau saya coret ada deh. Yang bagian A itu yang ini. Ini ya. Bagian B-nya yang ini. Nah, ini baca di tabel. Tapi walaupun ini negatif ada deh, kita cari jaraknya saja. Min 1 ke 0, jaraknya kan 1. Ya, jadi cari titik peluang yang ini. Nah, ini dia. Satu yang ini. Nah, ini. Berarti peluangnya kalau 1 yang ini ya, yang di titik ini. Nah, titik 1. Nah, di sini. Berapa angka pada titik yang biru ini? Nah, itulah peluang pada yang slide. Nah, ini. 3412 deh dibuatnya. Nanti cek ya, bener nggak 3412? Biru. Gitu. Oke, adik-adik. Jadi membaca tabelnya lebih diperluas ini artinya ya. Tapi kita menggunakan rumus. Cari dulu rumusnya, Z-nya berapa. Kemudian baru lihat tabel. Hati-hati pada tabel, bisa dia tidak dijumlahkan, bisa dia dikurangkan, atau malah dijumlahkan ya. Sisi A ditambah sisi B. Nah, gitu. Ini di pertemuan berikutnya. Hari ini cuma 16 slide dulu, adik-adik.
Jadi Ibu, kalau dapat minta ada ngisi di forum e-learning ya. Isi aja, terserah apa aja mau tanya, cara baca tabel, baca apa. Ini kenapa di jumlah Bu, terserah lah. Pokoknya ada yang ditanyakan lah ya. Berarti kan kita berpikir itu. Kalau tidak ada satu pun yang ditanyakan, cuma ada dua kemungkinan ada deh. Kalau nggak ngerti semua, berarti tidak ada yang dipahami sama sekali, ya kan? Jadi diisi forum diskusinya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh.